Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta sinetron Love Story in the Series? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series yang tentunya akan membuat kita semua penasaran. Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang bagaimana nantinya kelicikan Om Arman yang akan segera terbongkar. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan terus membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Adegan berawal pada saat Raka, Mai, dan Nau sedang dikejar-kejar oleh Biina. Pada saat itu, Raka tanpa sengaja masuk ke dalam mobil Om Arman. Ya, pada saat itu Mai dan Nau yang sedang mencari Raka pun membuka mobil Om Arman. Raka mengatakan kepada Maira dan Naura agar mereka juga ikut ngumpet di sana karena Raka sangat takut apabila nantinya Biina memarahinya. Ya, pada saat itu Mai dan Nau pun masuk ke dalam, kemudian mereka menutup pintu mobil belakang. Pada saat itu Arman yang sedang buru-buru karena dirinya sedang ditelepon oleh klien, Arman pun segera menaiki mobilnya. Ya, pada saat itu ternyata Raka, Maira, dan Naura tertidur di dalam mobil karena perjalanan yang lumayan jauh. Saat Arman sudah sampai di lokasi di mana mereka akan bertemu. Ya, Arman akan bertemu dengan kliennya. Pada saat itu Arman mendengar ada suara orang ngorok. Namun pada saat Arman ingin membuka mobil bagian belakang, tiba-tiba kliennya tersebut menelpon Arman sehingga Arman pun tidak jadi untuk membuka box mobil belakang. Ya, pada saat itu Arman pun langsung menemui kliennya tersebut. Pada saat itu Maira dan Naura bangun terlebih dahulu, kemudian mereka pun membangunkan Raka. Ya, pada saat itu mereka terlihat sangat ketakutan. Tiba-tiba Raka pun mengeluarkan handphone dari celananya. Raka mengatakan kepada Maira dan Naura untuk menelpon Bunda Baik. Namun Maira dan Naura tidak menghafal nomor Bunda Baik. Akhirnya mereka pun turun untuk mencari Om Arman. Ya, pada saat itu Raka yang melihat sekelilingnya sangat bagus, Raka pun memvideokan sekeliling mereka. Raka ingin menunjukkan video itu kepada ibunya. Ya, pada saat itu Raka, Maira, dan Naura pun mencari Om Arman sambil terus memvideokan sekitarnya. Ya, ternyata pada saat itu Om Arman sedang melakukan pertemuan dengan salah satu utusan dari kantor yang memang saat itu perusahaan mereka di blacklist oleh Argadana Group karena mungkin saja suplai barang-barang dari mereka itu tidak berkualitas ya kawan-kawan, sehingga Argadana Group pun memblacklist mereka. Namun semenjak Arman menjabat menjadi manajer purchasing, sekarang Arman justru mengontrak mereka kembali. Ya, utusan salah satu kantor itu pun berterima kasih kepada Arman karena Arman telah mengontrak mereka kembali. Pada saat itu Arman meminta keuntungan 40% dari hasil penjualan barang-barang ke Argadana Group. Ya, akhirnya mereka pun menyepakati tentang pembagian keuntungan tersebut. Ya, namun pada saat itu
Ternyata Raka masih memvideokan hal tersebut. Ya memang Raka, Maira, dan Naura masih sangat kecil. Mereka belum memahami apa yang telah terjadi dengan Om Arman dan juga salah satu utusan dari klien tersebut. Ya pada saat itu akhirnya Maira dan Naura berserta Raka pun datang menghampiri Om Arman. Ya Om Arman pun terlihat sangat kaget karena tiba-tiba mereka berada di sana. Lalu Om Arman pun menanyakan mengapa mereka berada di sana. Maira dan Naura pun menjawab bahwa dirinya ikut mobil Om Arman. Lalu mereka pun ketiduran sehingga mereka sampai ke sini ikut mobil Om Arman. Ya tentu saja pada saat pulang Raka akan memberitahukan tentang video itu kepada ibunya. Karena Raka berpikir bahwa pemandangan di sekitar mereka tadi adalah pemandangan yang sangat indah, sangat jauh berbeda dengan pemandangan yang berada di kampung Raka. Ya namun tentunya ibu Raka pun menemukan kejanggalan sehingga ibu dari Raka itu memberitahukan video itu kepada Bunda Safira. Ya sontak Bunda Safira pun akan merasa sangat terkejut karena melihat bukti seperti itu. Bunda Safira pun langsung memberitahukan hal itu kepada Argadana. Argadana pun sangat kecewa dengan tindakan Arman yang seperti itu. Lalu pada saat itu Argadana pun menghampiri Emily. Argadana mengatakan kepada Emily bahwa selama ini ternyata Arman sudah menipu Argadana Group dan juga Emily. Ya, sontak hal itu membuat Emily pun sangat terkejut. Emily tidak percaya apabila Arman telah melakukan semua itu. Namun, Argadana pun memperlihatkan bukti-bukti bahwa Arman adalah seorang penipu. Ya, hal itulah yang membuat Emily sangat kecewa kepada Arman. Ya, disinilah kebusukan Arman akan terbongkar ya kawan-kawan. Lalu, apakah kebusukan Arman akan bertahan lebih lama atau justru sebaliknya kebusukan Arman hanya sampai di sini? Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah nantinya Arman akan bisa lolos lagi dari permasalahan ini dengan segudang alasannya? Atau justru sebaliknya Arman akan dipecat dari keluarga Arga Group? Dan juga pastinya Emily yang sudah mengetahui jika Arman adalah seorang pembohong, tentunya Emily akan menceraikan Arman. Nah, bagaimanakah menurut teman-teman semua? Apakah kali ini Arman masih selamat atau justru sebaliknya? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story The Series. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Podcast jangan kendor. Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Jangan sia-siakan usaha yang telah kita lakukan bersama. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.